Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali pada pertemuan daring kali ini. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum memasuki materi, sebaiknya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, menerjemahkan Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. 2. Menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ketiga, menjelaskan manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik. Keempat, menerapkan perilaku berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah yang terdapat di surat tersebut. Kelima, mendemonstrasikan pesan-pesan utama dalam surat Luqman dan surat Al-Baqarah. Minggu lalu sudah membaca surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Kita ulang kembali ayat-ayat tersebut. Yang pertama, Quran Surat Luqman ayat 13-14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Kemudian, apa sih analisis isi kandungan Quran Surat Luqman ayat 13-14? Yang pertama, orang tua wajib menanamkan ajaran agama Islam kepada putra-putrinya sejak usia dini. Jadi, waktu kita masih kecil sudah tertanamkan ajaran Islam seperti membaca doa sebelum makan, membaca doa sebelum tidur, dan sebagainya. 2. Setiap anak wajib berbuat baik kepada orang tua, terlebihnya kepada ibu. Tadi sudah dijelaskan bahwa ibu telah mengandung selama 9 bulan dengan bersusah payah, kemudian melahirkan, kemudian menyusui sampai 2 tahun. Maka kita harus menghormati kedua orang tua, terutama ibu kita. Yang ketiga, materi ajaran Islam yang wajib ditanamkan oleh orang tua yaitu tauhid. Orang tua mengajarkan kita sholat untuk selalu menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan tidak diperbolehkan menyembah dan berdoa selain kepada Allah. Yang keempat, tidak melakukan syirik, karena syirik adalah dosa yang paling besar kepada Allah SWT, dan dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah. Materi berikutnya,
Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakini wa qululin nas husna wa aqimus sholata wa atus zakat. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Selanjutnya yaitu ada analisis isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Di dalam Surat Al-Baqarah ayat 83 memiliki isi kandungan Bani Israel dengan Allah SWT dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Musa. Ada 5 isi perjanjian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, larangan beribadah kepada selain Allah SWT. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Yang ketiga, perintah bertutur kata baik kepada sesama. Yang keempat, perintah mendirikan sholat. 5, perintah menunaikan zakat. Ada hikmah mempelajari isi kandungan Quran Surat Luqman ayat 13-14. Umat Islam sudah diberikan contoh cara mendidik anak yang benar dan baik dari kisah Luqman. Dalam mendidik anak, hendaknya bersumber dari ajaran agama Islam. Itu dilakukan sejak dini, secara terus-menerus dimulai dari ajaran tauhid, keimanan, kemudian ibadah akhlak disertai dengan keteladanan dan pengawasan yang terpadu. Kemudian ada hikmah mempelajari isi kandungan Surat Al-Baqarah ayat 83. Umat Islam dilarang berbuat syirik atau menyekutukan Allah SWT dalam keadaan apapun. Umat Islam diperintah oleh Allah untuk melakukan ibadah sholat dan zakat sebagai cerminan perilaku kesolehan individu dan sosial. Dan harus berperilaku baik terhadap orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, serta bertutur kata yang baik terhadap sesama. Berikut materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Silakan jika ada yang belum paham terhadap materi yang Ibu sampaikan bisa ditanyakan lewat kolom komentar dan WhatsApp grup. Selanjutnya, guru memberikan tugas kepada anak-anak, silahkan kerjakan latihan soal pilihan ganda yang ada di buku paket siswa. Jawaban bisa di buku tulis atau di selembar kertas. Tugasnya dikerjakan hari ini, jika tidak selesai pada hari ini, bisa dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, karena waktu pembelajaran sudah hampir selesai, maka Bu Guru akan memberi kesimpulan materi pada hari ini. Pertama, terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 13-14, perintah menyembah Allah SWT, larangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian, kewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua atas segala jasa mereka. Selanjutnya, kemuliaan seorang ibu dibandingkan dengan ayah karena kasih sayangnya sejak dalam kandungan saat dilahirkan hingga disapih. Kemudian, berbuat baik kepada semua orang sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Rasulullah SAW
menganjurkan dengan sangat agar kita memuliakan orang tua, terutama ibu. Berikutnya yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Allah memerintahkan Bani Israel agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berbuat baik, ihsan kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, agar bertutur kata yang baik kepada manusia, tetapi mereka tetap ingkar dan membangkang. Rasulullah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berlaku ihsan dalam segala hal dan keadaan. Ihsan adalah berbuat baik dengan penuh keikhlasan dan digambarkan dalam hadis seakan-akan kita melihat Allah atau sebaliknya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan mencakup ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada semua makhluk hidup dengan ikhlas. Kemudian, perbuatan ihsan pasti akan mendapatkan balasan. Ihsan juga karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin diingkari. Selanjutnya, berbuat baik atau ihsan kepada siapapun akan menjadi sebab terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Itu kesimpulan yang dapat Bu Guru sampaikan. Selanjutnya, pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi menganalisis hukum bacaan, makna, dan pesan-pesan yang terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 13, 14, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Untuk pembelajaran kali ini Bu Guru cukupkan. Sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.